Assalamualaikum Besti. Selamat datang di Centang Biru, cerita tentang Hari Rabu. Nah, perkenalkan nama aku Aziza Turashida dan rekanku Aku Vivi Angelita. Nah, sekarang kita kedatangan tamu istimewa nih. Dari kakak-kakak bakal alumni MAN 1 Kota Padang yang lulus dalam senam PTN kali ini. Ada yang kepo nggak nih tentang kakak-kakak yang lulus dalam senam PTN kali ini? Nah, kalau kalian kepo, kita perkenalkan dulu ya dari kakak yang paling ujung nih, yang paling manis. Silakan Kak, perkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yusmelda Ayu, panggil aja email. Aku sebelumnya duduk di kelas 12 IPK 2 dan alhamdulillah pada tahun 2022 ini aku lulus di senam PTN Universitas Negeri Padang dan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah. Buat teman-teman yang masih ingin tahu tentang aku, silakan cek Instagram aku di bawah ini ya. Oke, dilanjutkan sama abang yang paling tengah ini, satu-satunya abang kita di sini. Oke, silakan Bang. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama Abang Andika Aulia Putra. Dulunya Abang duduk di kelas 12 IPS 2 dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada Abang untuk dapat lolos di senam PTN 2022. Dan bagi yang kepo terhadap diri Abang ini, silakan follow IG Abang @andika_0609. Oke, terima kasih Bang. Dilanjut lagi sama Kak yang terakhir ini. Silakan Kak. Hai, perkenalkan nama aku Salsabila, biasa dipanggil Asa. Dulunya duduk di bangku kelas 12 IPA 1. Dan alhamdulillah tahun ini aku lulus nih di SMPTN Universitas Negeri Padang jurusan Pendidikan Biologi. Nah, bagi teman-teman nih yang mau tanya-tanya boleh kan silakan lihat IG aku di salsabila218_. Terima kasih. Oke, sekian dulu perkenalan kita. Oke, karena kakak-kakak sama abang-abang juga udah selesai ujiannya. Jadi apa aja sih kesibukan selesai ujian ini? Silahkan Bang. Oke. Kesibukan yang Abang lakukan selama habis ujian ini ya siapkan pemberkasan setelah lulus SN kan ada juga persyaratan yang mesti harus kita lengkapi. Ada juga tugas-tugas sekolah yang masih numpuk yang belum selesai sampai sekarang. Dan mungkin sekarang kan udah deket-deket Ramadan, bahkan udah Ramadan sekarang kan. Nah ya kayak biasalah kalau abang yang tinggal di masjid ini ya imam ini segala macam. Mungkin hanya itu kesibukan abang. Kalau untuk Kak Imel gimana nih Kak? Kesibukannya? Kesibukan habis ujian ya? Iya. Kesibukan pasti ujian ya sama-sama Bang Dika, persiapan untuk berkas-berkas gitu kan, untuk persyaratan daftar ulang. Kalau untuk tugas alhamdulillah udah selesai. Terus kakak sekarang itu karena ada persiapan untuk pesantren Ramadan dan diamanahkan untuk menjadi panitia. Jadi sekarang itu lagi mempersiapkan berkas-berkas untuk pesantren Ramadan. Nah, kayaknya seru nih teman-teman cerita dari kakak-kakak yang lulus di senam PTN kali ini. Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di Centang Biru, cerita tentang Hari Rabu. Nah, kembali lagi nih bersama kita di Centang Biru, cerita tentang Hari Rabu. Nah guys, udah masuk sesi kedua nih. Ada yang penasaran gak sama cerita-cerita dari kakak-kakak yang lulus di senam PTN tahun 2022 sekarang? Kalau gitu langsung saja kepada Kak Imel. Apa saja sih Kak yang kakak lakukan untuk mempersiapkan diri di senam PTN kali ini? Ada gak ritual-ritual khusus yang kakak lakukan kayak mandi kembang? Atau mungkin doa di sepertiga malamnya? Oke, untuk ritual khusus mungkin enggak. Pertama yang kakak persiapkan itu minta izin orang tua. Karena kata Allah itu kan ridho orang tua tuh ridho Allah. Jadi kalau orang tua itu ridho kita di sana, kita minta restu orang tua. Sebelum kita milih, mah ini Ima mau masuk sini nih mah gitu kan. Mama ridho enggak gitu loh. Kalau mama ridho, insya Allah mama doakan gitu loh. Berarti pertama itu adalah minta doa orang tua. Yang kedua itu minta masukan kepada guru-guru gitu kan. Bagusnya mau jurusan mana atau universitas mana. Satu lagi mencari tahu tentang universitas-universitas yang mau kita pilih di senam PTN. Itu aja sih. Masya Allah, selain anak yang pintar, ternyata kakak Imel ini juga anak yang berbakti ya pada guru dan orang tua. Nah Kak, kalau boleh tahu, Kakak ambil jurusan apa gitu di senam PTN kali ini? Oke,
Jurusan kakak yang pertama ambil itu adalah Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah. Apa sih yang menjadi motivasi kakak buat milih jurusan tersebut? Alasannya ya, kenapa ambil pertama. Pertama itu nilai bahasa Indonesia kakak dari kelas 10 sampai sekarang itu bagus-bagus semua. Itu alasan itu, oh mungkin ini bisa nih ambil di jurusan ini. Kedua, kakak suka dengan guru bahasa Indonesia. Dari SMP sampai MAN, kakak suka dengan guru bahasa Indonesia dan suka seni di bahasa Indonesia kayak puisi atau nulis puisi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat-lihat ya guys, belakangan ini euforia kelulusan SNMPTN ini tuh kayak jadi trending topik banget gitu kan. Nah, kakak-kakak sekalian ada nggak sih kayak euforia atau gimana sih perasaannya pas tahu atau sebelum lulus SNMPTN ini, gimana sih perasaannya? Tegang atau gimana gitu? Mulai dari Kak Asa dulu, silakan Kak. Kalau Asa sih ngerasainnya campur aduk ya gitu. Karena ada senangnya juga, ada sedihnya juga gitu kan. Pas baru buka tuh, wah ini nangis nih gitu kan. Gak sanggup nih liatnya lulus atau enggak gitu. Ternyata pas lulus ya keluar nih semuanya air matanya kan. Nangis terharu gitu sih. Yang saya rasain sih kayak gitu pas buka akunnya gitu. Kalau untuk Bang Andika gimana nih Bang? Untuk euforianya gitu, silakan Bang. Euforianya yang abang rasakan ketika menerima hasil kelulusan dari SNMPTN ini ada dua kemungkinan yang abang rasakan. Yang pertama sedih dan juga bahagia. Kalau diambil dari segi sedihnya, abang sih sebelum pengen tamat dari MAN ini pengennya mau mondok gitu, mau hafiz 30 juz dulu, mau hafiz langsung sarjana dapat bagian orang tua kan. Masya Allah. Tapi itu ada tapinya. Ternyata pengumuman kelulusan UNAN kan harus sebelum Juli udah dinyatakan lolos atau resmi menjadi mahasiswa UNAN. Sedangkan pengumuman kelulusan di pondok itu masih lama lagi kan. Otomatis abang memang harus ngambil harus ngambil SNMPTN ini dulu. Kalau nanti abang buang SNMPTN, sekolah marah, guru marah, abang habis semuanya, nama malu. Kalau ngambil yang di Surabaya itu kita belum tentu juga lolos kan. Abang lihat orang yang lolos dari SNMPTN merasa syukurnya tuh banget gitu. Ketimbang yang tidak lolos sangat merasa sedih gitu ketika nggak menerima kelolosan. Jadi menurut abang sangat beruntung lah orang yang dapat lolos di SNMPTN ini. Nah, buat kakak-kakak bertiga, sesuai nggak sih jurusan yang kakak-kakak pilih dengan harapan kakak? Contohnya Bang Dika nih, kan tadi katanya mau mondok, tapi sekarang kan di SNMPTN ambil di UNP. Ya, UNAN. Ya. Sesuai nggak sih yang abang harapkan dengan hasil SNMPTN-nya? Sesuai jurusan yang abang ambil, sosiologi di UNAN, alhamdulillah merasa cocok. Tapi sebelumnya pada saat sekolah mengadakan konsultasi dengan Prima Agama, abang tuh pengennya mengambil hukum gitu. Soalnya udah banyak abang-abang alumni udah pengaruh yang ambil hukum, Dika ambil hukum. Dan abang kandung abang sendiri juga recommended abang suruh ngambil hukum. Tapi nyatanya ketika abang daftar SN, abang ambilnya sendiri-sendiri aja tanpa ngomong keluarga. Pas pada saat itu, ya Allah, abang bisa-bisanya abang debat di dalam grup karena pengambilan jurusan yang abang gak ada ngomong-ngomong gitu. Tapi setelah abang dapatkan sosiologi, abang merasa sangat bersyukur. Kalau sekiranya abang ngambil hukum kemarin, sedangkan ada juga teman yang satu jurusan bersama abang, yang satu kelas juga namanya Faisal, dia ngambil jurusan, nilainya lebih tinggi ketimbang abang, mungkin abang akan rasa sia-sia ya ngambil hukum. Jadi kadang ada enaknya ngambil sendiri-sendiri keputusan, kadang ada juga keputusan yang kita ambil secara bersama. Kan secara tidak langsung nih, abang membantah gitu kan keinginan dari keluarga abang sendiri. Nah, ketika mereka tahu abang lulusnya di UNAN, reaksi keluarga abang tuh gimana gitu? Masya Allah. Itulah sebuah kenikmatan yang tidak dapat abang bayangkan. Sesuai yang abang sampaikan tadi kan, orang mati-matian pengen dapat lolos SN. Sedangkan abang jujur loh, ini boleh dikatakan jujur, SN ini abang jadikan sebuah cadangan supaya abang dapat di
yang apa itu, yang di Mondok di Surabaya itu. Tapi nyatanya yang dicadangkan itu pula yang dapat tuh, alhamdulillah abang sangat bersyukur kali. Tapi dari segi bantahan dari keluarga, abang tetap disupport gitu. Gak apa-apa lah Dika gitu, tetap jalankan aja program jurusan yang Andika ambil. Mudah-mudahan memang kalau memang kalian Andika di situ silahkan lanjutkan. Abang dan keluarga juga tidak akan dapat memaksakan kepada diri Andika itu. Oke, kalau untuk tips dan triknya lolos SNMPTN gimana nih Bang, Kak? Ya, dimulai dari Kak Sasa dulu. Kalau Asa sendiri kalau tips and triknya kalau buat lulus sih udah dimulai dari waktu awal masuk MAN sih gitu. Jujur waktu awal masuk MAN tuh Asa ngambis banget sih waktu kelas 10 ya, apalagi dikumpulin sama teman-teman yang sama-sama lulus di jalur prestasi di MAN 1 gitu. Nah di kelas itu tuh merasa saingan tuh gitu kan, saing kompetisi di kelas gitu. Nah dari kelas 10 tuh udah mulai tuh ngambis banget gitu. Bisa dibilang anak yang paling ngambis lah di kelas gitu waktu kelas 10. Terus dilanjutin juga sampai kelas 11 dan kelas 12 juga ada kurang sih ngambisnya gitu. Jadi kalau Asa tips and triknya emang dimulai dari awal kita masuk MAN sih gitu. Jadi nggak dari kelas 12 tapi dari awal kita masuk kelas 12 gitu. Oke, kalau untuk Kak Imel gimana nih Kak? Kalau untuk kakak, untuk pertama mungkin berbanding terbalik mungkin sama Kak Asanya. Kalau kakak kelas 10 nggak ada mau nyambung kuliah belum tahu kemana, mau UIN boleh juga, mau kesini boleh juga, malahan belum Mau nikah memikirkan muda mungkin gitu. ya Kak? Mau nikah muda dulu. Kalau nikah muda kalau ada caranya nggak apa-apa. Tapi sekarang Ayang udah ada kan? Ayang masih tidur. Ayangnya belum siap. Oke, lanjut. Jadi pas pertama kakak belum ada nih mau apa kemana. Pas kelas 12 lah. Ini mau nyambung kemana gitu loh. Kuliah di mana, mau jadi apa nanti gitu kan. Tapi kakak sebelumnya kakak juga biasa jualan kan. Kakak pernah kepikiran nih masuk untuk agribisnis gimana ya gitu loh kan. Pemasaran gimana ya, ekonomi gimana ya, kayaknya itu dong gitu. Tapi entah bagaimana Allah memberikan hidayah, ujung-ujungnya tuh kakak ambil ya pendidikan bahasa Indonesia kembali lagi karena kakak emang suka bahasa Indonesia kan. Jadi kalau trik dari kakak pribadi sebelum SNMPTN itu bagusnya kayak Kak Asa deh. Kita tahu mau kemana kita, jangan pas di tengah jalan kita mau melangkah nih tapi nggak tahu kemana gitu loh. Jadi kalau kakak kemarin cara jitunya itu adalah minta doa orang tua sih. Oke. Untuk di sesi kedua ini kita sudahi dulu di sini. Nah, kita akan kembali di sesi 3 selanjutnya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Centang Biru. Cerita tentang Hari Rabu. Oke, selamat datang kembali di Centang Biru. Cerita tentang Hari Rabu. Nah, kali ini kita ada Q&A kecil-kecilan nih, Kak. Jadi kita kemarin ada Q&A di Mansafa Official yang belum mengikuti atau follow, silakan follow dulu ya, teman-teman. Nah, jadi ada nih Kak netizen yang nanya-nanya nih tentang kakak-kakak semua yang lolos SNPTN. Nah, apa aja sih yang ditanya netizen tentang kakak-kakak semua? Nah, di sini pertanyaan yang pertama nih Kak. Cara mempertahankan dan meningkatkan nilai serta motivasi belajar. Dimulai dulu dari Bang Andika, boleh? Silakan, Bang. Boleh. Baik, sesuai dari pertanyaan netizen mengenai cara mempertahankan nilai dan motivasi belajar. Motivasi belajar. Mungkin yang dapat abang berikan sesuai dengan tingkat pendidikan yang saat ini masih abang duduki. Yang pertama, cara meningkatkan nilai. Sesuai dengan kita yang di sekolah, bagaimana apa yang telah diperintahkan oleh guru. Layaknya sebuah, mungkin ini kita tidak menyamakan kan, tapi sama halnya sesuai dengan kerjakanlah apa yang diperintahkan dan jangan kerjakan apa yang dilarang, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah. Jadi sesuai dengan peningkatan nilai yang dilakukan supaya nilai dapat bertahan, ya tetap optimis dalam menjalankan kehidupan ini. Kadang meskipun ada juga kendala atau permasalahan yang terjadi, kita tidak mudah goyang atau berputus asa. Tetap yakin bahwa Allah akan menyediakan
hasil-hasil yang terbaik dari proses yang kita lalui itu. Nah, tips nih dari Kak Asa, gimana sih cara masuk SNMPTN? Ada tips dan triknya nih Kak yang bisa dibagikan gitu. Silakan Kak. Oke, kalau Asa sendiri sih kalau tips and tricksnya yang pertama tuh ya ke orang tua dulu sih endingnya gitu. Minta dulu pendapat nih sama orang tua kayak pilihan kita nih kan kalau Asa nih dulu ada dua pilihan nih gitu kan. Asa nih minatnya ke matematika gitu kan. Dulunya waktu kelas 10 kelas 11 gitu. Tapi pas kelas 12 nih kenapa nih minatnya ke biologi gitu. Bagusnya gimana Pak gitu. Tanya dulu gitu ke orang tua. Ntar orang tua ngasih sarannya gitu kan ya udah dipikirin kalau misalnya iya ya udah ambil gitu. Kalau enggak ntar orang tua dukung aja sih biasanya gitu. Apapun keputusan Asa didukung gitu. Terus yang kedua tuh banyak nanya ke guru sih kalau Asa gitu. Apalagi kalau Asa paling banyak nanya tuh ke guru BK. Terutama waktu kelas 12 gitu. Pak kalau misalnya sambil gini gimana Pak gitu. Tanya semuanya gitu. Sampai kelas 12 nih bisa dibilang sering keluar masuk ruang BK sih gitu. Pas ngambil jurusan ini gitu. Terus yang ketiga juga banyak tuh pas udah dikasih solusi sama guru BK juga. Terus udah dibolehin juga sama orang tua, didukung sama orang tua. Baru tuh hubungi kayak guru bersangkutan gitu. Bu kalau misalnya ngambil ini terutama kan kalau Asa nih kan ambil jurusan pendidikan biologi. Tuh banyak tuh nanya sama Bu Aye gitu kan wali kelas sendiri kan gitu. Kalau ambil gini gimana Bu gitu, bagus nggak Bu kira-kira gitu. Banyak tanya sih intinya Asa kalau tips and triknya banyak tanya sama banyak belajar juga gitu. Jadi kalau misalnya ada nilai nih yang kurang gitu, jadi harus kalau Asa sih targetnya harus semester next semester nantinya harus tinggi lagi ding gitu, nggak boleh turun gitu, harus naik gitu. Itu sih kalau Asa. Kalau Kak Asanya tuh ambis ya. Iya, ambis. Beda mungkin sama Bang Adika, mungkin Bang Adika sering cabut mungkin. Fitnah gak tuh Bang? Masya Allah. Nah, kayaknya ada pertanyaan khusus nih buat Kak Imel. Wah, ada apa tuh? Kok kakak yang deg-degan ya? Iya. Khusus ya. Pertanyaan untuk kakak ya? Untuk Khusus Kak ya. Imel, selesai nikah, selesai kuliah, rencananya kakak mau kerja dulu atau udah ada calonnya nih? Nikah kali ya. Gini loh, Wow. selesai kuliah ya. OMG. Ini kakak Wow. pikirannya udah ke depan ya. Yang pertama kuliah dulu selesaiin. Pesan mama kakak kalau misalnya ada nih buat calon aku nih ya. Aduh. Kalau udah siap, kalau udah udah siap nih datang ke rumah. Kalau dalam tanda kutip udah wisuda ya S1. Soalnya kakak juga ada planning buat lanjut S2 ya. Jadi kalau misalnya ada jodohnya, kita jodoh nggak tahu kan. Kalau ada yang datang, siap dan udah pas gitu loh. Pas juga dengan orang tua, dengan juga pribadi kakak, apa salahnya gitu. Jadi Kode ya guys ya. Iya, Kode. untuk calonnya Kak Imel nih bisa lah di Sepertiga Malam Seleba begitu kan. Mas Lebeo. Ya gitu sih. Nah, mungkin dari kakak-kakak bertiga ada yang minta nih spill nilai rapornya dong Kak dari semester 1 sampai semester 5. Wah, kita nggak ada bawa rapor. Iya. Gimana dong? Iya. Oh, kalau ada rata-rata ya? rapor gitu. Boleh dari Kak Asa dulu deh. Anak ambis ini loh, anak ambisnya Iya. IPA 1. Saingannya ada Raihan. Rehan, kamu nonton ya Rehan? Oke, Asa, boleh Sa. Kalau Asa sih kalau semester 1 kalau nggak salah ya nilai rata-rata 1 90 ya 90-an koma sekian gitu hampirlah 91 beda koma sih sama Rehan kan biasanya kita tuh saingan terus tuh. Rehan nih ya. Rian Alfanda ya. Masya Allah. Gitu. Kayaknya Kak Rehan. Asa sih nggak pernah cabut ya guys. Enggak, alhamdulillah nggak pernah cabut ya. Anak ambis banget sih. Nggak kayak Bang Dika ya. Yang lanjut deh. Terus alhamdulillah sih setiap semester naik gitu kan walaupun naik 1 atau 2 gitu. Waktu semester 1 kan 90 gitu. Kalau semester 2 kalau nggak salah 91 naik 1 poin gitu. Kalau semester 3 naik 2 poin jadi 94 kalau nggak salah. Ya. Terus semester 4 tetap 94 tapi komanya naik dikit gitu. Nah, pas semester 5 tuh baru tuh hampir 95 pas. Gitu sih kalau nilai Asa rata-ratanya. Keren ya kalau anak ambis. Iya. Oh, untuk Bang Andika gimana nih Bang? Kalau abang selama peningkatan nilai dari kelas 1 hingga kelas 3 saat ini, yang pertama semester 1 yang tidak dapat abang pungkiri, alhamdulillah lah selama pertama kali itu dapat nilai lumayan tinggi, diposisikan juara 3 di kelas, alhamdulillah.
Selanjutnya di semester 2 masih aman-aman aja. Masih berada di peringkat 3. Itu pun belum diserang oleh COVID-19 kan. Setelah diserang oleh COVID-19 kelas 1 ya, kelas 2 ya, semester 1 itu nilai abang apa amblok anjlok ya, amblok. Ya. Anjlok ya. Nilai abang tuh anjlok. Ini anjloknya bukan karena ayang kan Bang? Enggak karena ayang. Abang itulah perbedaan abang ketika belajar di rumah dengan belajar yang di sekolah. Kalau belajar di rumah kita enggak akan terlalu fokus. Karena apalagi kalau kita kerja tugasnya di atas kasur kan. Lebih enaknya baring, scroll IG, scroll TikTok, scroll apa gitu kan. Lebih enak gitu. Jadi pemikiran kita tuh enak-enak aja. Enggak terlalu memikirin masalah belajar ini. Semester 1 tuh nilai bang rendah. Pokoknya rendah. Malu pula lah bang nyebutin, banyak yang menonton nanti kan. Ya, yang semester 2 kelas 2 itu kita udah daring apa enggak? Apa udah selesai daring? Masih daring. Itu karena udah dipaksa sama orang tua, kenapa kok segitu nilainya? Kan enggak ada ngapa-ngapain kan, enggak ada cabut kan, enggak ada ini. Di kerjaan tugas kan ya. Ada juga sih mak enggak ngerjain tugas, kadang malas juga. Karena ya kayak gitulah mak, kalau daring itu biasanya Dika tuh aktif di kelas kan gitu. Kita ya, memang itu yang sangat dimanfaat ketika belajar. Terus kelas 3 ini alhamdulillah udah melalui peningkatan yang sempat-sempatnya abang yang dari peringkat 3 hingga peringkat 12 abang. Masya Allah, astagfirullah. Kayak gitulah. Itu jangan ditiru ya guys. Oh ya, jangan ditiru. Pokoknya jangan ditiru. Selanjutnya karena abang udah melalui kadang dari nilai yang naik terus tiba-tiba turun. Sehingga abang yakin gak putus asa lagi. Meskipun nilai yang didapatkan sebelum-sebelumnya jelek, tapi tidak juga nilai yang kedepannya harus jelek. Kita akan bisa melakukan peningkatan-peningkatan. Sehingga alhamdulillah abang itu peringkat terakhir di semester 1 kelas 3, peringkat 5. Alhamdulillah lah dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya kan. Sampai saat ini alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kayaknya punya dendam besar gitu ya sama yang namanya COVID. Iya, banyak banget. Soalnya nggak bisa ngerasain gimana kisah kasih di sekolah ada. Parah nih guys. Tiba-tiba pas sudah tamat. Baru nongol di Man 1 gitu kan, baru ngerasain vibe-nya anak SMA. Cut gitu. Udah di kelas 12 aja nggak kerasa. Ya. Aduh, nggak Dan kerasa. bahkan baru ngerasain sekolah sekitar berapa bulanan lah. 6 bulan. Udah ada pula plan-plan mau bikin video angkatan. Nah kayak gitulah sedih ya, nggak kerasa kali sekolahnya tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Target kedepannya untuk kakak-kakak semua nih gimana nih? Kalau udah dinyatakan lulus dari madrasah gitu. Oke, silakan dulu Kak Imal. Target kakak ya. Pertama kalau kakak udah menjadi mahasiswa lagi ya, bukan siswa, udah jadi maha ya. Pertama kakak sebelumnya sudah kecimpung di organisasi di IMAN ini. Kakak itu lebih fokus juga tidak meninggalkan organisasi. Soalnya karena jiwa kakak udah organisasi, tanpa organisasi itu kakak bagaikan bunga yang kuncup gitu. Tapi kalau kakak udah berada di satu organisasi, mau itu organisasi apa, yang penting yang memberikan dampak buat kita ya. Itu kakak seperti bunga yang kembang gitu lah. Iya nih guys, Kak Imel nih jago banget dalam organisasi. Kalau Kak Asa ini jagonya dalam bidang bisnis dan Abang Andika nih Kak dakwah banget gitu. Oke, selanjutnya dalam Kak Asa gimana nih Kak? Target kedepannya. Ya, untuk target kedepannya. Kalau saya sih kalau target kedepannya kalau udah dinyatain lulus ya gitu kan, kita jadi mahasiswa juga bakalan tetap ngambis sih kayaknya. Nggak mau ngejar Ambis ya, ambis kayak banget. mahasiswa dan Aduh, gitu, insecure aku. Itu sih emang ya gitulah, mau banyak-banyak ikut olimpiade sih rencana. Gitu. Oke. Kalau Asa. Selamat nih untuk kakak-kakak semua Bang yang keterima di SNMPTN kali ini. Semoga di ujian madrasahnya juga lancar-lancar. Amin, ya Allah. Dan semoga membawa terus nama Man Satu Kota Padang ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yang Siap. besar lagi. Amin, siap. Amin. Laksanakan. Nah, dari tadi kan kita bahas 6 PTN nih.
Masih ada juga pertanyaan, apa sih itu senam PTN? Mungkin dari salah satu kakak-kakak mau jelaskan apa itu senam PTN? Boleh kakak yang ngambis lebih tahu Ya mungkin. ngambis ya, silakan ngambis. Sebelum SNMPTN lahir mungkin dia udah tahu. Ya, kepada Bahkan udah dari kelas 1 Iya, mungkin udah tahu. Kak dipersilahkan Kak untuk Silakan. jelaskan. Kalau saya sih sedikit tahu ya tentang SNMPTN. Jadi SNMPTN tuh bisa dibilang kita tuh sebagai mahasiswa undangan gitu. Jadi kita masuk ke dalam dalam universitas kita tanpa tes gitu. Jadi langsung masuk aja gitu. Nah, syaratnya itu ya harus nilai lapornya gitu. Jadi harus ditingkatin. Kalau bisa tuh naiklah grafiknya gitu. Kalau turun-turun sedikit nggak apa-apa, yang penting jangan jauh kali gitu. Nah, gitu sih setahu saya sih kalau misalnya untuk SNMPTN gitu. Pokoknya tanpa tes lah gitu. Kalau kepanjangan dari senam PTN itu sendiri apa Kak? Mungkin Bang Dika bisa jawab. Ayo lah Bang. Biar apa? S-nya aja, S sama N-nya aja. Nanti yang Oke, nggak apa-apa. Lengkapin aja. sama si email sama Masa selesai. kepanjangan aja nggak tahu. Nggak, kan biar kompak kan untuk buat apa kita bertiga kan? Ayo Bang Dika Biar nanti. email yang nyambung deh. Biar Oke. oke. Apa? S seleksi N, nasional. M, Lanjutkan lagi. Masuk. Masuk. M. Lanjutkan koko. Ayo. 3 kali. oh iya. Oke dari S mungkin. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Gitu sih. Sebenarnya apa sih pura-pura sih, pura-pura. Oh, abangnya pencitraan ya. Ya pura-pura pencitraan kita. banget nih. Pura-pura. Gak usah di follow kali Instagram abangnya. Jangan lupa ya. Jangan abang ingatkan lagi. Jangan lupa follow @andika_0609. Gak usah kali ya guys, gak usah. Jangan, kasihan. Aduh, kasihan guys, follow aja. Jangan lupa follow ya. Nanti di spam like nanti. Oh, Masya Allah. Gampang promosi nih orang. Nah Kak, kita dari tadi kan udah nanya-nanya nih Kak, sedikit closing statementnya untuk adik-adik MAN 1 Kota Padang, mungkin untuk senam PTN berikutnya apa aja nih Kak saran-sarannya. Untuk Kak Asa silakan 1 menit aja ya. Oke Kak. Oke, kalau misalnya statement dari Asa sih buat adik-adik nantinya yang mau ikut SNMPTN juga, pesan Asa tuh yang pertama banyakin banyakin yang pertama tuh doa dulu deh gitu. Doa dulu gitu kan. Doa nih mudah-mudahan teman-teman semua dimudahin jalannya nanti gitu. Terus yang kedua, jangan lupa besarin juga usahanya gitu. Kalau doa tanpa usaha kan percuma juga gitu kan. Nah, besarin juga belajarnya, tingkatin belajarnya, ilangin tuh mager-magerannya ya enggak, apalagi tuh yang rebahan gitu kan. Kurang-kurangin ya kan. Karena teman-teman semua bakal ngerasanya ntar kelas 12 ya enggak, udah rebahan terus gitu kan. Tapi banyak nih nilainya anjlok gitu. Jadi kalau saran rasa jangan kayak gitu. Lawan gitu rasa malasnya dari sekarang gitu. Jangan nunda. Intinya jangan nunda sih gitu. Terus mulainya tuh dari sekarang. Jangan mulai pas udah kelas 12 dulu baru mulai, jangan. Ada nih teman-teman yang kelas 10 apalagi dari sekarang tuh banyak nih banyak nih teman-teman waktunya nih untuk ningkatin lagi gitu, ningkatin belajarnya, ningkatin tugas-tugasnya, nilai-nilainya lagi gitu. Terus yang kelas 11 apalagi udah mau kelas 12 gitu kan. Intinya itulah, jangan tunda-tunda gitu sih. Oke, silakan Bang Dika, waktunya 1 menit ya Bang. Oke. Kok pas giliran abang pada ketawa semuanya ya. Mungkin dari abang motivasi yang dapat diberikan kepada adik-adik semuanya yang akan nantinya mengikuti jenjang pendidikan SNMPTN. Sesuai yang telah disampaikan oleh Salsa tadi, yaitu doa tanpa usaha kan sia-sia. Usaha tanpa doa kan juga nggak ada gunanya kalau nggak ada dua itu harus saling kolaborasi gitu. Gak seimbang ya Bang? Ya gak seimbang. Percuma kita doa tapi nggak ada usaha. Percuma kita usaha tapi nggak ada doa. Oke gitu. Dan kepada adik-adik sekalian yang mau lolos nantinya atau tamat dari MAN ini, tetap yakinkan tekad, jangan mudah terpengaruh oleh teman-teman yang lainnya. Terkadang kita mesti harus lebih fokus terhadap tujuan dan keinginan dan cita-cita kita terlebih dahulu. Jangan mementingkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Lebih banyak sih orang yang, ini contohnya, meskipun ada yang udah ada lolos dari SNMPTN, bahkan ada juga yang menyesal dari gara-gara ini. Karena dia ikut-ikutan jurusan sehingga menyesal pada saat perkuliahan. Oke, waktu Ya. Abang udah habis ya Bang. Oke. Canda-canda, lanjut Bang. Dikit lagi. Ya, masih ada atau gimana nih? Masih ada dikit. Lanjut Masih ada dikit. Ya.
Yang paling penting optimis saja. Jangan mudah putus asa, tetap lanjutkan pendidikan. Beneran dikit ya Bang? Ya, Gimana? kan Untuk Kak dikit. Imel gimana Bang? Katanya dikit Kak. lagi Bang, ya dikit aja kita kasih. Untuk Kak Imel gimana nih Kak? Untuk kakak, ini kakak seimbangin aja ya. Kalau kakak orangnya itu tidak ambis banget. Cuma kakak tetap memperhatikan belajar. Contoh ya, dari SMP kakak juga organisasi. Taulah organisasi, setiap kita keluar dari ruang belajar, Bu, permisi Bu, ada rapat ini Bu, ada rapat OSIS atau segala macam gitu kan. Nah kebanyakan guru itu, nanti ya apa segala macam gitu kan. Nah disitulah gimana cara kita untuk menyeimbangi, untuk jangan gara-gara organisasi nilai kita rendah. Nah jadi kalau pesan kakak, walaupun adik-adik semua tergabung dalam organisasi, tetap perhatikan pelajaran. Organisasi tanpa belajar itu zong gitu loh. Tapi kalau belajar ada, organisasi juga ada, itu orang bakalan ngasih jempol 2 ke kita gitu loh. Jangan jangan terlalu fokus dalam satu prioritas gitu. Tapi prioritaskanlah kedua-duanya. Nah kata guru, kerjakan yang wajib dulu baru yang sunnah. Berarti akademik dulu seimbangin dengan organisasi. Jadi dia tuh sejalan gitu. Masya Allah, Itu sih. luar biasa ya. Iya, Masya Allah banget dari tadi tips-tips dari kakak-kakak ini. Dan semoga untuk kita semua adik-adik dan teman-teman yang nonton bisa ambil hikmahnya dari tips-tips kakak-kakak kali ini. Nah, gak kerasa nih udah sampai di penghujung aja kita. Buat teman-teman, jangan lupa pantauin terus ya. Kita di Centang Biru, Cerita tentang Hari Rabu.